Halo semuanya, saya Glenn. Video ini dibuat oleh saya dan teman-teman saya dengan harapan dapat mengedukasi banyak orang dan juga dapat nilai bagus. Karena ini tugas. Lena Dominelli menjelaskan definisi sosial sebagai bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia, sehingga membutuhkan sebuah pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Menurut Kunjara Ningrat, budaya adalah suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Secara umum, sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan budaya, yang berasal dari kata bodhya yang artinya pikiran dan akal budi, diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya dengan mengandung cinta dan rasa. Namun dewasa ini seringkali terjadi permasalahan yang erat kaitannya dengan sosial budaya. Inilah yang menjadi salah satu ancaman bagi integritas negara kita. Mari kita bahas bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana cara kita menyikapinya. Berbagai macam korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab akan merugikan negara dan menghambat segala kemajuan yang ada di negara tersebut. Perbedaan ekonomi dengan gap yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Penurunan moral dan etika yang dialami oleh pelajar membuat mereka semakin liar. Dan pengaruh westernisasi pada kaum milenial dan Gen Z menyebabkan budaya lokal semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Boleh saya bertanya? Boleh? Bagaimana pengalaman Bapak mengajar di salah satu sekolah, Pak? Ada pengalaman baik dan juga pengalaman buruk. Pengalaman baik kita bisa mengenal guru-guru di luar sana dan juga kita bisa memerhatikan tingkah laku anak murid kita di sekolah. Tetapi pengalaman buruknya ada juga, yaitu ya saat belajar mengajar tidak dihormati anak murid. Contohnya kita sedang menjelaskan anak murid sibuk bermain gadget atau bermain HP mereka masing-masing. Ya, sekarang ini kan terbawa oleh zaman lah, seperti game-game itulah. Pokoknya setan gepeng itu menguasai pikiran mereka. Sangat disayangkan ya, Pak. Sungguh sangat disayangkan. Adakah pesan Bapak untuk anak-anak di luar sana? Ya, pesan saya hanya sedikit, agar mereka mengurangi bermain HP atau gadget itu saja sih, agar nilai mereka tidak berkurang atau menurun. Baik, Pak. Kira-kira Bapak mau nyalek nggak, Pak? Oh, tidak. Saya tidak ada arah dan tujuan ke sana, karena itu tidak mesti murni nyalek itu. Oh iya Pak, ya Pak. Maaf ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Meanwhile, in our universe. Jadi gimana ini Pak? Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Jarang-jarang sekali Bapak datang. Dengar-dengar Bapak jadi ketua pengawas pemilu kabupaten, Pak. Jadi Bapak tahulah maksud dan tujuan saya datang kemari ini. Tolong ya Pak, jangan lupa Ilham Arif Sandi nomor 04 dari Partai Sumber Fajar. Baik, saya usahakan. Waduh, bisa-bisanya. Coba kita tanya ke orang-orang sekitar yuk, apa pendapat mereka tentang permasalahan sosial budaya di Indonesia. Pelajar zaman sekarang udah beda ya. Moralnya dan etikanya sudah sangat menurun. Mereka mengalami demoralisasi. Bayangkan jika di seluruh Indonesia, siswa masih seperti itu. Gimana masa depan negeri ini nantinya? Kalau mereka belajar saja nggak mau. Ini juga gurunya. Bilangnya nggak mau nyalek.
Tapi datang-datang bawa serangan Fajar. Apa nama partainya tadi? Sumber Fajar? Oh, pantes. Anak zaman sekarang ini beda ya. Gak kayak anak zaman dulu. Gak ada sopan santunnya. Halo Mbak, Ya, izin nanya ya Mbak. ya. Gimana pendapat Mbak tentang perkembangan anak zaman sekarang Mbak? Menurut saya anak zaman sekarang ini sopan santunnya kurang. Orang tua lagi kesusahan, bukannya dibantuin, malah cuma diliatin doang. Anak muda zaman dulu itu kalau lewat depan orang lebih tua itu nunduk. Sekarang tuh kayak setara gitu sama mereka. Kayak gitulah, sopan santunnya itu kurang banget. Malah bahkan hilang. Sangat memprihatinkan ya Mbak ya. Iya. Ya udah, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Tuh, dengerin kata orang tua. Ya? Ya. Saya izin nanya ya. Ya. Saya wartawan di sini, jadi saya mau nanya. Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang pengaruh budaya luar terhadap budaya lokal sekarang ini? Ya, kalau menurut saya ya lebih bagus budaya yang sekarang. Ada budaya luarnya, lebih maju, Mas. Iya sih, karena kan nanti kita bakalan hidup di masa depan, bukan di masa sekarang. Jadi Anda bakalan diam saja ketika budaya lokal tergerus oleh zaman? Ya nggak apa-apa sih. Oh ya udah deh. Nah, terima kasih ya. Ya, ya Mas. Ini mah nggak bener, jangan dicontoh ya. Halo Mbak, Halo Mas, saya wartawan. Boleh saya bertanya? boleh. Bagaimana pendapat Mbak tentang keberagaman agama di Indonesia? Keberagaman agama di Indonesia cukup indah. Gimana kalau ada perpecahan karena keberagaman itu Mbak? Wah, kalau bisa jangan sampai ya, sayang sekali. Jadi apa upaya yang bisa Mbak lakukan untuk menghentikan itu Mbak? Toleransi. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Yang bener tuh gini, patut dicontoh. Coba kita lihat cuplikan satu ini. Ada pesan dari Bapak Pejabat. Untuk anak muda, cintailah tanah air. Jangan mau dikendalikan oleh teknologi, tapi kendalikanlah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia maju. Fenomena ini bisa kita sebut sebagai demoralisasi. Bagaimana solusinya? 1. Orang tua harus mendidik anak mereka sedini mungkin dengan baik dan benar. Kedua, pemerintah harus selalu mengawasi rakyat, mulai dari yang muda hingga yang tua, sehingga pemerintah tahu apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat dan juga dapat merancangkan solusi untuk permasalahan yang ada. Ketiga, sebagai seorang teman, guru, murid, mentor, orang tua, anak, kerabat, ataupun yang lainnya, mari kita bersama-sama untuk saling melengkapi. Yang terakhir, bersikap bijaklah. Negara ini bisa saja hancur jikalau permasalahan ini terus dibiarkan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bersatu untuk membangun negeri kita Indonesia.